Bluetooth mode. Power off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad, bab ke-10, makalah yang ketiga, lanjutan kemarin. Seperti biasa kita sebelum mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir Bu Mimi Karmila. Gimana Bu? Sehat Bu? Gimana anaknya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat selalu Bu. Kemudian Pak Mus juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Mus. Kemudian Pak Haji Dede juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji? Sehat selalu ya Pak ya? Masya Allah. Gimana Bandung? Bu Mimi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Amin. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Kemudian Bu Mumai Saroan Najah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah Bu. Kemudian Ustadz Gunadi juga sudah mengintip ya. Mau gabung nampaknya ya. Mudah-mudahan tetap bergabung dan tetap semangat. Begitu juga dengan Pak Subagio. Gimana nih Pak Bagio nih kabarnya? Sehat selalu ya Pak ya. Pak Mus alhamdulillah sehat. Yai alhamdulillah. Pak Mus sehat juga Pak Mus ya, mudah-mudahan ya. Putra Kho juga sudah hadir kayaknya. Tem Iswar juga sudah kelihatan nih. Gimana nih Tem Iswar? Sampai jam berapa nih sampai rumah? Masya Allah. Perjuangan yang luar biasa. Kang Dendo juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Kang Dendo ya. Pak Subagio juga sudah hadir. Alhamdulillah. Senja lanjut Yai. Ya. Sebentar. Kita sapa-sapa dulu ya. Senja ya. Mudah-mudahan bisa bersabar. Tem Iswar. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Gimana nih Tem? Pertemuan kemarin bagaimana? Sudah jelas ya sekarang. Oh begitu Tem Ismer teh begitu kan ya. Kang Akung teh begitu, Kang Dendo teh begini, Haji Mamat tuh begitu gitu ya. Mudah-mudahan dijadikan keberkahan. Putra izin nyimak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tem Ismer sama apa ini? Sama Pi rumah nyampe rumah jam 5. Masya Allah. Kang Akung sang MC kita ya, Masya Allah. Assalamualaikum Yai, sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Sehat Kang Akung ya, Masya Allah. Perjuangan yang luar biasa. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yai. Derek Ngaus monggo. Mas Ari Kempes juga kalteng mampir. Alhamdulillah. Ustadz Azari juga alhamdulillah ya. Sehat Ustadz ya, alhamdulillah ya. Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ecep Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Azari numpang ngaji lagi siap. Monggo, mudah-mudahan hari ini tetap semangat Ustadz ya, dan penuh dengan keberkahan. Ustadz Azari sehat hari ini, masih tidak ngopi ya. Alhamdulillah. Tetap semangat Ustadz. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih bertahan ya.
Pak Muhammad Furqon, gimana nih Pak Muhammad Furqon nih? Mohon maaf ya, Iku gak bisa hadir waktu itu karena ada tugas yang gak bisa nggak bisa ditinggalkan. Tapi surah alhamdulillah penuh berkah pertemuan kemarin Ustadz. Masya Allah. Sehat selalu ya Tem ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah. Walaupun harus dengan perjalanan yang panjang luar biasa ini. Bu Wiwin Hidayati juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sang ceria kita. Sedang lihat wajahnya Tem Iswar kan. Bu Wiwin ya, Masya Allah. Pak Supri juga hadir, Alhamdulillah. Sehat Pak Supri. Abah Oji juga sudah hadir, Alhamdulillah. Time is beramin. Anak santri Tangerang hadir Pak Ustadz, mangga. Mudah-mudahan anak santri sehat selalu dan berkah. Kemudian Mbak Fitriani, Assalamualaikum, Derek Ngawas Yai, monggo. Pak Rai juga sudah bergabung. Pak Supri, Bu Wiwin Hidayati sudah Pak Ustadz, ganteng. Temis berganteng kata Bu Wiwin, Masya Allah. Ustaz Azari, moga kami bisa bertemu juga nanti Ustadz. Siap, insya Allah kita doakan ya kapan-kapan kita dipertemukan kembali lebih komplit begitu ya. Mas Ray nyimak sambil kerja ya, siap Mas Ray, mudah-mudahan berkah selalu. Bu Un juga hadir, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi namanya siapa ya? Loh, yang mana Bu Wiwin? Aslinya, oh iya. Aslinya kemarin siapa? Lupa Bu Wina. Siapa ya kemarin ya? Aslinya siapa namanya? Tem seperti Tem. Namanya siapa Tem? Aduh lupa. Kang Akung masih inget gak Kang Akung? Kang Dendo. Munadia Khira juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Oh, Ustadz Maksum. Yang bener Kang. Ngetiknya. Fatma Quratul. Aduh kelewat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa teh mister. Nanti aja pas hadir di pertemuan berikutnya. Pak Muhammad juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah dengan love-nya 3 ya. Pak RT juga sudah bergabung. Assalamualaikum Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ray terima kasih. Semoga berkah selalu Mas Ray. Aduh. Munadia Khira, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Pak Haji Muhammad Samsuri, sang dermawan kita. Jadi nama aslinya itu Ustadz Maksum. Gitu ya. Nah, Pak Barudin juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Barudin. Masya Allah. Pak Muhammad, Alhamdulillah bertemu lagi. Hilang kangen rindu. Masya Allah. Siapa Muhammad? Pak Mahmud Al-Banjari juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Alhamdulillah bisa bersua kembali walau lewat udara. Aduh, bentar nih suaranya nih. Pak Harpol Endang juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Mamat sang dermawan kita juga sudah menyapa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Ada suaranya. Pak Hadianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hadianto ya. Pak RT memosting ulang. Terima kasih Pak RT. Semoga berkah. Bu Wiwin Hidayatin. Nah kan enak kalau tahu aslinya. Betul Ustadz Maksum. Ya, beliau nih Ustadz Maksum itu sang Time Iswar ya. Kemudian Harpol Endang, Pak Harpol Endang beliai kitabnya sudah sampai. Alhamdulillah. Sehat selalu ya mudah-mudahan ya. Kemudian Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum hadir Pak Yai. Alhamdulillah Pak Hadi, sehat Pak Hadi. Anak Pak Hadi gemuk ya, Masya Allah. Pak Hamid 60 juga sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Yai, jempol sehat hadir. Seger. Pak Muhammad terima kasih ya. Ayo kita mulai. Kang Akung, Aldian Maksum Seluri, nama aslinya Temisur. Tuh komplitnya. Buin komplitnya nih. Aldian Maksum Seluri, nama asli Temisur. Luar biasa.
Mas Ray, terima kasih Mas Ray. Semoga berkah selalu. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yaiku. Semoga semakin sejahtera. Amin doanya. Masya Allah. Bu Wiwin Hidayatin, nama yang indah. Seindah orangnya. Begitu ya Bu. Pak Adi Waluyo sehat ya. Alhamdulillah seger. Masya Allah. Mas Ray, amin. Allahumma amin. Ya, kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Abah Oji, tinggal nama asli Kang Akung. Wah, Abah Oji belum tahu. Nama asli Kang Akung, tinggal nama asli Kang Akung katanya. Kang Dendo nanti yang ngasih tahu. Jawara Kalibata sehat. Bu Eni, Mbak Eni juga hadir. Assalamualaikum Guru, selamat pagi, semoga sehat selalu, amin. Mas Barsa juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya, mudah-mudahan warna-warni juga yang selalu semangat, beliau selalu mendukung kegiatan kita ya, luar biasa nih. Warna-warni mudah-mudahan hadir ya. Hening, Pak Munif Sidoarjo, Assalamualaikum, hadir Ustadz, Alhamdulillah. Kang aku, Abah Oji nanti saya, apa ini, aduh kelewat Kang Akung. Mbak Eni Muhun, Pak Adi Waluyo, Kang Dino sehat, Kang jawarannya habis dikerjain. Oh, siapa tuh jawarannya Pak Hadi? Mbak Nur Asia hadir Yai. Mbak Nur kemana aja nih Mbak Nur? Lama nih nggak bersua. Nah, Masya Allah. Kemudian Khair, terima kasih. Nah ini dia Teh Mimin. Hadir juga Alhamdulillah. Sehat Teh. Pak Jimmy Palu juga hadir. Saged ngawas Alhamdulillah. Teh Mimin gimana Teh? Sehat selalu ya Teh. Kemarin ketemu Tem Iswer Teh. Masya Allah. Tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Alhamdulillah saya, Masya Allah. 29 orang sedang mengintip. Masya Allah ada 29 yang mengintip. Sehat selalu Temimin ya. Eko Karyo Putranto. Izin ngawas ya, monggo. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah ya Pak Eko ya. Kang Dendo, tragedi Soto Madura. Waduh kenapa nih? Temimin alhamdulillah. Emang kenapa Pak? Aduh kelewat lagi. Kang Akung, Kang Dendo ketawa. Azhar Abdullah juga sudah bergabung alhamdulillah. Pak Mahmud Al-Banjari. Semangat saudara-saudara. Semangat saudara-saudariku. Siap kopi, siap buku dan pensil. Masya Allah. Tapi jangan lupa wifi. Masya Allah. Wifi-nya gimana nih tadi nggak kebaca. Temimin Majalengka Pak Maksun. Kenapa Tem Iswer? Pak Maksum. Pak Maksum. Kenapa Tem Iswer? Gimana nih Teh? Aduh, saya malah nggak jelas. Pak Adi Waluyo, saya habis dikerjain Kang Dendo Yai. Oh, kenapa? Dikerjain kenapa Pak Hadi? Kang Akung, Temimin Majalengka cakep. Temimin nggak tahu ya, Masya Allah. Kemudian Ustadz, siapa tadi? Bu Haja Nur Hasanah juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Kok saya itu Kang Akung pelakunya? Pak Manaim, Masya Allah. Lama nih Pak Manaim nih baru gabung lagi. Salam Ustadz. Waalaikumsalam Pak Manaim. Mudah-mudahan Pak Manaim sehat selalu. Sehat ya Pak Manaim ya. Baru gabung lagi nih. Lama nih Pak Manaim nih. Ya itu nama asli Tem. Oh begitu. Azhar Abdullah. Siap Pak Adi Waluyo. Ceritanya panjang. Oh begitu ya. Masya Allah. Kok dikerjain juga. Aduh Masya Allah. Kemudian Ayah Altap 1. Assalamualaikum Ustadz. Sugeng Enjang. Mugi sehat sedanten. Amin, amin, amin. Ayah Altap. Pak Haji Mamat. Siap Pak Haji.
kita mulai ngaji. Kang Akung, intinya hampir hilang Pak Hadi Waluyo. Masya Allah. Oh begitu. Waduh, Masya Allah. Tapi subhanallah. Waduh, kalau hilang gimana itu? Masya Allah. Yuk kita mulai ya. Sudah banyak. Munadi akhira. Waduh katanya. Ustad Abid. Dipun seruput riyin kopi nipun nyai. Siap. Kebetulan hari ini nggak ngopi ya. Merah putih. Lanjutkan Ustad. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Muhammad, Kang Akung nama aslinya Abdus Syukur. Nah, itu. Pak Haji Muhammad tuh ngasih tahu Bu Wiwin. Jadi Kang Akung teh nama aslinya Abdus Syukur. Pak Hadi Waluyo pakai emot nih, ketawa apa nangis nih. Habis dikerjain. Kang Akung Abdul Syukur, Pak Haji. Pak Haji Muhammad, Kang Dendo siapa ya? ABDSS Sidoarjo hadir yai, alhamdulillah. Lama nih ABDSS nih baru gabung lagi ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Sampai mana nih Nok Musna? Hadir nggak ya Nok Musna ya? Aba Oji, Pak Supri. Hatur nuhun Kang. Oh, tadi yang nanyain nama Abah Oji ya, nama asli Kang Akung ya. Sekarang udah tahu Bah. Nok Musna dalam yai, iya. Sampai mana nih Nok Musna nih? Sampai mana nih Nok Musna? Pak Supri biasanya ingat juga. Wala rif'atu. Temimin, Kang Akung, Abdul Syakur. Ayo, yang bener mana nih? Senja belum dimulai yai, lama nyapanya. Iya ini baru mau mulai ini senja ya, mudah-mudahan sabar menunggu ya. Kalau saya pakai nama asli Pak Haji, ya Pak Hadi, Pak Supri Ruwiya, Afdul Jihad, kata Nok Musna. Oke, kita mulai berarti dari sini ya, Ruwiya. Oke. Sampai wala jihadi. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini sudah hafal ya, sering tampil ya. Ruwiya adalah fi'il madi majhul. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il. Maka kalimat di depannya menjadi naibul fa'il. Mana itu? Annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini yang menjadi naibul fa'il. Begitu ya. Kebetulan anaknya adalah akhwatnya ina. Hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ini sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Ya. Oke, karena khobar ananya adalah qala, maka wajib bertemu dengan maqulul qauli. Nah, itu qala itu artinya beliau bersabda. Nah, apa sabdanya? Nah, itu namanya maqulul qauli. Begitu ya. Maka kalimat di depannya ini sebagai maqulul qauli. Afdolul jihadi. Mbak Eti Surya, terima kasih. Semoga berkah Mbak Eti ya. Jadi afdolu. Nah, ini afdolu adalah mubtada yang dirofakan dengan doma karena isim tafdil wa huwa mudhof. Al jihadi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Begitu ya. Pak Iwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Iwan. Mudah-mudahan Pak Iwan sehat selalu dan berkah. Begitu ya Pak Iwan ya. Berarti butuh khobar. Khobar itu isim yang rofa atau kalimat setelah isim yang rofa atau jar majrur setelah mubtada ya. Kebetulan di sini ketemunya an. Nah, an ini adalah huruf masdariyah. Gitu. Kalau an masdariyah itu harus ketemu fi'il mudhari dan menasabkan. Begitu ya.
Jadi annya huruf masdariyah. Tujahida. Nah ini dibacanya tujahida. Fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Begitu. Dengan fa'ilnya anta. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang rofa sebagai khobar dari afdolul jihadi. Nah, begitu. Ya, jadi cara bacanya begitu. Jadi kalau kita baca ulang, an huruf masdariyah. Tujahida fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anta. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang rofa sebagai khobar dari afdolul jihadi. Begitu ya. Ibu RR, Ibu RR ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya kitab naon Ustaz. Kitabnya Nasoihul Ibad. Ini ada tulisan di sini. Nah, ini Nasoihul Ibad babnya 10 makolahnya ketiga. Akhir ya. Ya Kang Dendo, Ibu RR ya siap. Kitabnya Nasoihul Ibad. Lalulah assalamualaikum Yai, kapetakan semangat siap. Masya Allah. Sehat lalulah ya, mudah-mudahan ya. User yang ujungnya 90. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya. Pak Harpol Endang, halaman berapa Yai? Nah itu halamannya beda-beda Pak Harpol. Halamannya beda-beda. Kalau yang di kitab saya, berarti halamannya yang sama ya. Pak Harpol sama kalau nggak salah ya. Halaman 86. Halaman 86 ya. Oke. Ya titik. Assalamualaikum. Semoga pengersa Yai sehat selalu. Penuh berkah. Amin. Titik ya. Nah, cuman titik doang. Sehat selalu ya. Pak Rusti mudah-mudahan ikut bergabung juga ya. Oke. Jadi annya huruf masdariyah. Oh, kalau di Pak Supri halaman 61. Oke Pak Supri. Tujahida fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anta. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang rofa sebagai khobar dari afdolu. Begitu ya. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Nafsa. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Kemudian wahawa kak. Wawanya atop hawa maktuf. Dari matuf alaihnya nafsa. Wahuwa mudhof kak. Domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Baru fi zatillahi. Fi-nya huruf jer. Zati majrur yang dijerkan dengan kasro. Wahuwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Begitu. Ya. Oke, jadi kalau kita baca ini satu kalimat. Afdolul jihadi antujahida nafsaka wa hawaka fi zatillah. Ini adalah makulul qauli dari qala. Nah, gitu. Ya, atau orang juga kadang menyebutnya maf'ul bih dari qala. Nah, begitu. Jadi kalau kita baca dari awal ini cuma satu kalimat ya, yang isinya fi'il madi majhul dan naibul fa'il. Jadi ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdolul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi. Begitu ya. Maka depannya dibaca rawahu. Kalau dibaca rawa fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Hu-nya domir mutasil kalau nempel ke fi'il menjadi maf'ul bi muqaddam. Nah, maka depannya dibaca fa'il. Ad-dailamiyu. Fa'il yang dirofakan dengan doma. Begitu ya. Umu Ihsan, sinyal tidak bersahabat. Masya Allah. Bu Haja Iis ya. Oke, Munadi Akhirat tadi sudah hadir ya. Sang Khadijah Purwakarta. Julukan terbaru dari Pak Haji Mamat ya. Jadi Munadi Akhirat itu adalah Siti Khadijahnya Purwakarta.
Luar biasa. Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir ya, Masya Allah. Mudah di akhirat sudah Ustaz. Pak Haji Muhammad senyum-senyum itu. Ya, senyum-senyum. Siti Khadijahnya Purwakarta. Subhanallah. Mudah-mudahan ada Siti Khadijah berikutnya. Begitu ya, Masya Allah. Luar biasa. Pak Muhammad subhanallah itu ya. Seger mana nih Pak Hamid komentarnya nih. Mbak Yunian, assalamualaikum Mbak Yai, derek ngawas monggo. Umu Isan, masya Allah, Bu Hajah Hani. Temimin hawa kak, jadi apa Yai? Hawa kak, hawanya jadi maktuf. Maktuf teh. Yuk coba kita bahas lagi ya, bentar ini ya. Pak Mas Duki, apa ini? Apa ini? Pak Mas Duki apa ini? Bu Wiwin sudah pantas Bu Haji Hani. Oh Masya Allah. Bu Wiwin udah pernah ketemu ya dengan Nuna di Akhirah ya, Masya Allah. Yang belum ketemu Teh Mimin. Udah ketemu ya Teh Mimin ya? Oh udah ketemu, iya udah ketemu. Teh Mimin nanyain apa tadi Teh? Hawaka. Tem Iswar, penjelasannya enak maksudnya kata Pak Mas Duki. Oh begitu Teh. Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir, Masya Allah nih Mbak Uti ini pengen ketemu banget katanya, subhanallah. Suatu ketika Mbak Uti itu akan terbang itu, Masya Allah ya. Katanya pengen ngumpul-ngumpul dengan jamaah. Masya Allah. Muna di akhirat subhanallah, baik sangkanya Masya Allah. Pak Imin Sulaiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Pak Imin ya. Jadi begini Teh Mimin. Mbak Uti Janiwa, assalamualaikum Yai, maaf telat. Iya, saya doakan ya Mbak Uti mudah-mudahan suatu ketika bisa terbang itu dari mana sih Mbak Uti Teh? Ya dari seberang ya. Aduh, apa tuh namanya Mbak Uti, lupa. Khadijah MS, assalamualaikum Pak Ustadz, Bogor hadir. Nah ini ada Khadijah juga ya. Bu Khadijah Bogor, alhamdulillah Mbak Uti. Insya Allah ya, Masya Allah tuh Mbak Uti ya. Udah insya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Terbang ke bulan Mbak ini. Bu Mesor Anajang, ya siap. Mbak Uti tuh jauh itu. Mana di akhirat Mbak Uti Janiwa, amin. Iya. Iya. Mbak Uti itu daerah Riau ke sana, apa tuh lupa namanya. Pak Haji Mamat Muna di akhirat, terima kasih traktiran panggang ayamnya di acara silaturahmi, berkah itu kata Pak Haji Mamat. Batam ya, Masya Allah Teh Mimin. Mau ngomong Batam gak ketemu. Pak Imin Sulaiman, jazakallah khairan kafiran. Siap Mbak Uti Janiwa. Batam Yai, iya siap. Batam. Siap, mangga. Azhar Abdullah. No Natasha. Ini logot Sunda apa Jawa? Logotnya bahasa Indonesia ya. Logotnya bahasa Indonesia. Bu Nona. Muna di akhirat. Betul. Batam hampir dengan Malaysia. Iya itu deket itu. Ustaz Azhari ya. Nah itu. Jadi Mbak Uti itu saking pengen ketemunya begitu dengan jamaah kita itu. Sampai apa tuh namanya, dibikin status foto kemarin, subhanallah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah kabulkan Mbak Uti, amin. Ayo lanjut. Pusna udah nungguin dari tadi sama Pak Supri. Bisa naik boot, oh gitu ya Ustadz Azhari ya. Kalau ke Malaysia bisa naik boot, Masya Allah. Mbak Uti bener Ustadz, Masya Allah. Ya siap, saya doakan ya, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah. Saya ulang ya tadi pertanyaan Teh Mimin. Jadi wawunya ini adalah atop, hawa, ini maktuf. Maktuf alainya adalah nafsa.
Nah, nafsa tadi sebagai maf'ul bi, maka hawa pun maf'ul bi begitu teh. Wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi-nya huruf jar dzati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Jadi kalau kita baca dari sini, nah, afdolul jihadi antujahida nafsaka wahawaka fi dzatillah, ini namanya kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobarnya ini sebagai makulul qauli dari qola. Begitu ya. Nah, begitu. Nah, maka kalau kita baca dari sini, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdolul jihadi antujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi. Nah, ini satu kalimat yang isinya fi'il madinya majhul yang disempurnakan dengan naibul fa'il. Begitu. Mana naibul fa'ilnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdolul jihadi antujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi. Begitu. Pak Imin Sulaiman, Pak Ustadz, live-nya setiap hari apa? Seminggu sekali Pak Ustadz. Live-nya setiap hari Selasa hingga Jumat. Begitu Pak Imin. Mudah-mudahan tidak halangan gitu Pak Imin. Kemudian Yumidah. Assalamualaikum Ustadz, saya ikut menyimak, mangga Mbak Yumidah. Mudah-mudahan Mbak Yumidah istiqomah ya. Tadi siapa itu yang mau nanya itu? Mau nanya apa monggo, mudah-mudahan aku bisa menjawab. Aku. Ya Kang Akung ya. Aku Kang Akung. Al-Hikni. Ustadz, mana apa ini? Mana tadi fiilnya? Gitu. Mana tadi fiilnya? Yang mana pertanyaannya? Boleh gabung, silakan Pak Imin Sulaiman. Boleh, aneh gabung Pak Ustadz. Siap, dengan senang hati Pak Imin Sulaiman ya. Mudah-mudahan Kang Akung ketawa. Al-Hikni Kalimantan. Oh, Kalimantan dari itu. Yumidah, saya belum nanya soalnya baru buka. Oh begitu. Alfa, mohon apa tadi? Al-Hikni Kalimantan. Kalimat itu. Bukan Kalimantan. Kalimat itu. Kalimat itu yang mana nih? Azyar, boleh monggo Azyar ya. Azyar. Nah, Azyar nih Pak Azyar. Apa Mas nih? Oh, Mbak Yumidah Serang ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Yumidah ya. Yuk kita lanjut lagi tadi ya, belum kita artikan. Abah Uji, Assalamualaikum. Kang Abdul Syukur. Kang Abdul Syakur, Masya Allah. Kok Abah Uji sekarang panggil nama aslinya? Iya, nggak boleh disebut Mbak Yumida. Kalau disebut nanti saya kena pelanggaran. Begitu Mbak Yumida. Time Iswar, Serang dekat dengan saya. Kang Akung siap. Al-Hikni, Pak, saya Mai bertanya kalau mubtadanya satu, apakah khobarnya boleh dua atau tiga? Oh begitu. Iya. Kalau mubtadanya satu, khobarnya satu. Bisa juga dua, bisa juga tiga, begitu. Ya, al-hikmi. Oke. Dan dinamakan mubtada apa? Ya mubtada aja. Ya, itu. Kita lanjut ya. Ruwiya diriwayatkan annahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, afdolul jihadi
Oh, Mbak Yumida, monggo Mbak Yumida, mudah-mudahan bisa terbantukan begitu Mbak Yumida ya. Ya, maunya bagaimana gitu Mbak Yumidahnya seperti apa maunya. Begitu kan Mbak Yumida. Siap. Jadi afdolul jihadi. Paling utama-utamanya jihad. Nah, begitu. Pak Mahmud Al-Banjari, tujahidu mengikuti wazan apa ya? Tujahidu itu majid satu Pak. Majid satu babnya yang kedua. Fa'ala yufa'ilu. Begitu Pak. Pak Mahmud Al-Banjari ya. Iya siap Mbak Yumida ya. Pak Fakhri Ahmad. Jadi wazannya fa'ala yufa'ilu begitu. Jadi fa'ala mazidnya adalah alifnya. Alif setelah fafi'il. Ya. Jadi fa'ala yufa'ilu jahada yujahidu. Nah, kalau domirnya anta jadi tujahidu. Kalau dimasuki an masdaria maka dia nasab. Makanya tujahida begitu. Ya. Pak Mahmud Al-Banjari ya. Dekti terima kasih, mudah-mudahan menjadi keberkahan ya. Jadi tujahida fi'il mudhari majid satu Pak. Bab yang pertama bab yang kedua kalau dalam buku saya ya. Fa'ala yufa'ilu tujahidu. Nah begitu. Kenapa dibaca tujahida? Karena masuk an masdariyah begitu Pak. Karena an masdariyah itu menasabkan fi'il mudhari. Ya, begitu ya. Oke. Oke, jadi afdolul jihadi. Utama-utamanya jihad itu adalah, karena mau khobar ya. Nah, jadi kalau mengartikan menjelang khobar itu kita kasih penyambung yaitu adalah. Karena khobar itu penjelas pokok kalimat. Begitu Pak Mas Duki. Ya. Pak Barudin mana suaranya Pak Barudin sama Bu Iwin nih. Masya Allah. Antujahida. Engkau berjihad. Engkau berperang. Nafsaka terhadap dirimu. Gitu. Terhadap nafsumu maksudnya gitu. Wahawaka. Dan keinginanmu. Ya begitu. Jadi engkau berjuang, engkau berjihad terhadap nafsumu dan keinginanmu. Itu ternyata afdolul jihad. Gitu. Jadi utama-utamanya berjihad. Jadi jihad yang paling berat juga bisa dikatakan begitu. Ya. Jadi memerangi hawa nafsu itu. Dan memerangi keinginan hawaka fi zatillah dalam meraih ridhonya Allah. Nah itu. Rita assalamualaikum Ustadz, ingin menyimak mangga. Rita izin menyimak mangga Mbak Rita ya Pak Entah. Assalamualaikum ikut ngaji Pak Ustadz biar telat. Azer apa nih yang ditanyakan Azer? Masya Allah. Siapakah yang suci dalam Al-Quran? Lalu apa arti haji dan hajah dalam kosakata Arab? Nah yang itu monggo dicari sendiri ya. Kita berkaitan dengan nahwu sorobnya ya begitu ya. Oke. Jadi antujahida nafsaka wa hawaka fi zatillah. Nah, apa itu? Jadi engkau berjihad, engkau memerangi nafsumu dan keinginanmu fi zatillah dalam meraih ridhonya Allah. Maksudnya begitu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Gitu. Karena ternyata jihad yang paling besar itu memerangi hawa nafsunya. Begitu.
memerangi diri itu lebih berat. Ya, makanya ketika baginda Nabi pulang dari perang Uhud, kata Nabi, kita pulang dari perang yang kecil. Nah, maka para sahabat bertanya, lalu perang yang besar yang seperti apa ya Rasul? Memerangi hawa nafsu. Nah gitu. Ya, ketika kita bertanya sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, nah itu nafsaka wa hawaka. Begitu ya. Nah, di sini kita dituntut untuk mampu mengendalikan, mampu memerangi agar tetap baik-baik saja. Nah, begitu kan? Makanya Allah itu membeli kepada seorang mukmin, yang pertama kali dibeli adalah diri mereka. Gitu. Diri mereka, diri kita yang dibeli oleh Allah. Ya. Karena paling berat itu melawan diri. Kebetulan di sini bisa juga diartikan nafsu ya. Karena anfus itu artinya banyak. Ya. Artinya banyak. Ada satu kalimat, akhriju anfusakum. Nah, pernah dengar? Akhriju anfusakum. Kalian keluarkanlah diri kalian. Apa maksudnya itu? Nah, itu kan. Ada juga yang menerjemahkan, keluarkanlah dirimu. Nah, gitu. Apa itu maksudnya? Ternyata ada yang mendefinisikan, keluarkanlah egomu. Nah, itu. Ternyata diri itu luar biasa ya. Juga keinginan. Kita kadang-kadang merasa keinginan kita harus dipenuhi. Padahal hidup ini bukan keinginan kita. Hamba yang baik yakin betul bahwa dirinya tidak mempunyai kehendak, keinginan, dan pilihan. Semuanya adalah kehendak Allah, keinginan Allah, dan pilihan Allah. Dan kita harus sadar betul. Kalau kita sadar betul tentang itu, maka kita mampu memeranginya. Ya, mampu memeranginya. Dan kata Nabi, afdolul jihad, lebih utama-utamanya perang adalah memerangi hawa nafsumu. Gitu. Memerangi dirimu dan keinginanmu dalam rangka meraih ridhonya Allah. Begitu. Pak Haji Mamat, apa bedanya nafsu dengan hawa? Nah, itu dia. Ya. Jadi kadang dua kalimat ini dijadikan satu ya. Hawa dan nafsu. Ya. Kalau nafsu itu kaitannya dengan jiwa. Betul. Makanya bisa terdorong untuk berbuat baik, bisa juga terdorong untuk berbuat tidak baik. Itu nafsu. Sedangkan hawa adalah keinginan. Keinginan rendah. Keinginan seseorang untuk membuat seseorang itu menjadi rendah, hina. Gitu Pak Haji. Makanya nafsu ketika dididik, maka nafsu itu akan seiring dengan kita, berjalan bersama kita untuk menuju pintunya Allah. Itu nafsu. Ya. Tapi kalau hawa, dia mendorong kita ya untuk menjadi hina, untuk menjadi rendah. Itu. Makanya kalau nafsu bisa kita didik. Ingat materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin waktu di silaturahmi pertemuan kita. Coba yang punya Fathur Rabbani boleh dibuka ya. Saya ulang di sini biar lebih mantap. Nah,
Sehubungan dengan pertanyaannya sang dermawan kita. Nah itu Pak Mahmud Al-Banjari, mengekang hawa nafsu. Nah, selalu dikaitkan ya biasanya itu hawa nafsu begitu kan ya. Ternyata kalau lihat dari definisinya itu berbeda ya, berbeda. Jadi kalau kita mengikuti keinginan kita, maka kita itu bisa menjadi rendah. Karena tidak ada batasnya. Ya, itulah hawa. Tapi kalau nafsu itu bisa dididik. Nah, ini boleh dilihat di Fathur Rabbaninya di halaman 187. Pak Iwan, Yai, nanya apa ini? Nawa Hawa untuk Siti Hawa. Oh, nama Hawa untuk Siti Hawa. Apa maknanya Yai? Oh, untuk mewakili kaum Hawa. Oh, Pak Iwan nama, oh iya gitu. Ya, siap-siap Pak Iwan. Cara penulisannya berbeda Pak Iwan. Ya, kalau nama istri Nabi Adam itu Hawa. Pakainya hak kecil gitu Pak Iwan. Hawa gitu. Kalau ini Hawa. Nah itu beda Pak Iwan ya. Oke, sekilas sepertinya sama ya. Itu beda Pak Iwan. Nah, jelas Pak Iwan ya. Yuk. Jadi kalau hawa itu keinginan rendah. Keinginan, kecenderungan seseorang untuk berbuat rendah atau hina. Nah, kalau nafsu itu kejiwaan. Jadi bisa kecenderungan untuk berbuat baik, bisa juga kecenderungan untuk berbuat tidak baik. Begitu. Makanya nafsu ketika dididik, dia akan bisa beriringan dengan kita menuju pintunya Allah. Nah, kita coba di Fathur Rabbani ya. Halaman 187. Pak Fahri Ahmad, Pak Supri halaman berapa Pak Ustadz? Pak Mas Duki, Ustadz maaf telat. Oh, Mbak Ila Badri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Iwan, terima kasih ya. Siap Pak Iwan. Halamannya 187. Nah, di sini ada Pak Hadi Waluyo, mendidik nafsu ada 4. Masya Allah, luar biasa nih Pak Hadi. Bu Neneng Sarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi langsung nempel ya pertemuan kemarin ya, Masya Allah. Ya, nah ini kita lihat dari sini. Halamannya tadi, woi, Kang Akung juga. Luar biasa. Mana nih Time Iswar nih, Masya Allah. Warna-warni mana nih warna-warni. Temimin, Fathur Rabbani 187, betul. Ini. Waman aroda suluka torikil haqqi azza wa jalla. Nah, begitu ya. Nah, ini wawunya istiqnab ya. Manya adalah isim syarat. Tem iswar, siap nyimak. Manya isim syarat. Ketika di awal dia menjadi mubtada. Aroda fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Suluka maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudaf. Toriki mudaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudaf. Al-haqqi mudaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Majlisnya 50. Pak Hamid 60. Pak Muhammad mana suaranya nih Pak Muhammad nih? Masih nggak nih Pak Muhammad? Mana nih Pak Muhammad? Masya Allah, luar biasa nih. Nah ini beliau, ada Ustadz. Siap. Pak Ustadz Azhari juga masih ya, Masya Allah. Ustadz Rosmat mana nih? Lama nih nggak bersua. Jadi waman aroda suluka torikil haqqi azza wa jalla. Mencatat, siap. Jadi imannya isim syarat. Ketika di awal dia menjadi mubtada, aroda fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man, suluka maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudaf, toriki mudaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudaf, al-haq
suluki mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Azza wa jalla kalimat iktirodiyah. Ya. Jadi barang siapa dia menginginkan suluk itu jalan setapak. Ya. Jalan setapak menuju Allah Azza wa Jalla. Nah begitu ya. Jadi jalan pintas. Jalan cepat menuju Allah Azza wa Jalla. Nah begitu. Apa yang harus dilakukan? Nah ini. Ini fa-nya adalah robito. Ya. Fa-nya adalah robito. Lamnya adalah lam amar. Yuhadzib fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun. Dengan fa'ilnya huwa kembali ke eman. Nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Qabla zorof zaman. Suluki mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau fa-nya dilepas ini lam amar. Jadi dibacanya liyuhadzib nafsahu qabla sulukihi. Ini sebagai jawab syarat. Nah, begitu ya. Sebagai jawab syarat. Apa kalau kita artikan? Ayo kita pahami betul-betul dari pertanyaan Pak Haji Mamat tadi ya. Jadi apa bedanya nafsu dengan hawa? Ya. Jadi kalau nafsu hal kejiwaan yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan berbuat tidak baik. Tapi kalau hawa adalah keinginan rendah. Ya, keinginan untuk berbuat hina. Mas Endan juga hadir, alhamdulillah. Siap Mas Endan ya, mudah-mudahan istiqomah. Sehat terus. Oke. Kang Akung tetap ada di bawah beduk. Kang Dendo. Ya, oke. Kang Abdul Papua hadir nggak hari ini, Kang Abdul Papua? Ya, sekarang kita coba pahami maknanya. Nah, jadi tadi barang siapa dia menginginkan jalan setapak menuju Allah Azza wa Jalla, niscaya atau maka, ya, maka hendaklah, nah begitu, Kang Dendo ketawa. Hendaklah dia mendidik nafsunya. Tuh, ini nafsu Pak Haji. Hendaklah dia mendidik nafsunya sebelum perjalanannya dimulai. Kayak gitu. Sulukihi. Nah, gitu. Jadi sebelum perjalanannya mulai, pertama kali yang dilakukan adalah didik nafsu. Tuh gitu. Jadi nafsu kalau dididik, dia akan bisa beriringan dengan kita. Jadi nafsu yang sudah dididik itu berada di posisi nafsul mutmainah. Kalau seseorang nafsunya sudah di tingkat mutmainah, dia tidak akan bisa turun. Dia selalu naik. Semangat untuk dekat dengan Allahnya selalu naik. Ya. Ya. Paling tidak dia diam. Jadi tidak bisa turun dia. Nah itu. Itu nafsu. Jadi nafsu itu bisa dididik, bisa berjalan seiring dengan kita. Ya. Nah sekarang bagaimana cara mendidik nafsu? Begitu kan? Nah gitu. Oke. Siap Bu Maimunah, Pak Bahrudin. Mana nih Pak Bahrudin gak ada suaranya nih? Mas Abarsa mana nih? Jangan-jangan bobo nih. Oke. Ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mendidik nafsu, di sini dijelaskan. Hiya itu domir munfasil, kembali kepada nafsa. Gitu. Oke, nyimak Mbak Eni. Ya, yang kuning halaman 163 kata Tem Iswar. Oke. Hiya-nya domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada. Masalah udah 60 lebih belum mutmainah lagi. Insya Allah Pak Muhammad, ya mudah-mudahan Pak Muhammad. Dengan mengetahui ini kita tahu triknya ya. Bagaimana agar nafsu kita bisa menjadi mutmainah.
Begitu. Mas Sabarsa masih serius nih Mak Yai, Masya Allah. Pak Barudin mana nih? Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf baru hadir lagi banyak kerjaan minggu ini. Oh Masya Allah, mudah-mudahan berkah Pak Abdul Hamid ya. Umaysaro An-Najab, Palu Paya Muria, apa itu? Pak Barudin masih Pak Guru. Lalula mana nih Lalula nih? Masya Allah ya. Dianya adalah nafsu. Kenapa nafsu itu harus dididik? Sayyiatul adabi. Jadi nafsu itu buruk perilakunya. Buruk perilakunya. Jadi kalau dia tidak dididik, itu yang dikatakan oleh baginda Nabi. Afdolul jihad adalah memerangi nafsumu dan keinginanmu. Gitu. Makanya harus dididik. Mbak Uti Janiwa baru datang ya Pak. Masya Allah. Bu Neneng Sarah Yai mohon diulang yang perbedaan nafsu dan hawa. Oh begitu Neneng Sarah. Jadi kalau nafsu itu adalah hal kejiwaan yang mendorong manusia bisa berbuat baik, bisa juga berbuat buruk. Tapi kalau hawa, keinginan rendah. Apa maksud keinginan rendah? Keinginan manusia ketika menturutkannya, maka manusia itu akan menjadi hina. Itu namanya hawa. Beda sama Hawa. Kalau Hawa itu istrinya Nabi Adam. Pakai hurufnya H kecil. Hawa, begitu ya. Dibaca panjang. Oke. Aa Nukasep. Masya Allah, Aa Nukasep sambil kerja nyimak kitabnya ada di rumah. Nggak bisa sekalian ngelogat. Siap Aa Nukasep, mudah-mudahan tetap berkaya karena menyimak. Bu Maisarah An-Najah, aku win. Saya sebagai muria. Aku win. Saya sebagai muridnya. Gitu kali ya. Bu Maisarah An-Najah, win yang mana Bu Mae? Kang Akung, akui saya sebagai murid. Oh gitu, akui saya sebagai muridnya. Oh gitu Kang Akung. Siap. Pak Haji Mamat, mohon diulang amalan torekot pribadi yang Masya. Siap. Nanti sampai pada babnya. Nah, jadi hiya sayyiatul adabi. Hiyanya domir munfasil menjadi mubtada. Sayyiatu khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof al adabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Iya betul. Hawa gitu. Ada yang kedua nggak pakai alif ya. Alifnya bengkok. Ya. Oke. Lanjut. Nah ini. Li'anna nafsa ammarotun bisu'i. Linya huruf cer, anaknya akhwatnya inna. An-nafsa kenapa dibaca nasab? Karena akhwatnya inna. Bentar ya, verifikasi dulu. Ini sudah 1 jam. Nah. Teh Mimin masih nggak nih Teh Mimin nih? Masya Allah. Beliau udah sibuk sekarang ya. Masya Allah. Pak Abdul Hamid, mohon doanya Pak Ustadz. Anak saya mau nikah tanggal 21 Desember. Oh Masya Allah Pak Abdul Hamid. Saya doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu Pak Abdul Hamid ya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ya kita doakan bersama ya. Untuk jamaah kita untuk mendoakan anaknya Pak Abdul Hamid mau nikah nanti tanggal 21 Desember. Oke, amin. Insya Allah Pak Abdul Hamid ya. Cep Kiki juga amin ya. Oke, Bu Wiwin juga amin. Mas Endan juga amin. Kang Akung, Mbak Malia. Oke, banyak ya. Pak Mahmud Al-Banjari. Menutup pintu kesenangan, membuka pintu kesusahan. Aduh, apa ini? Pak Haji Mamat, Nok Musna. Oh, Masya Allah banyak yang mengucapkan amin ya. Oke, tidak disebut ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke.
Jadi li'anna nafsa amaratun bisu. Kenapa dibaca amaratun? Karena khobar ana. Betul. Yumida, Mbak Yumida. Jadi dibaca an-nafsa. Begitu Mbak Yumida. Pak Jimmy Palu juga amin. Nah, gitu. Menutup pintu kesenangan. Membuka pintu kesusahan. Apa itu bagian dari suluk? Oh, istilah itu ya. Oke, kita lanjut dulu Pak. Jadi an-nafsa ini adalah isim ana, betul. Amarotunnya menjadi khobar ana. Karena khobar ana itu rofa. Bisu'i binya huruf jar, asu'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Li'anna nafsa amarotun bisu. Nah ini adalah jar dan majrur. Ya, linya huruf jar. Anna nafsa amarotun bisu. Ini adalah majrur dari li. Jadi majrurnya berbentuk kalimat. Nah, begitu. Ya, bisa dipahami ya. Karena bahwasanya nafsu itu amarotun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Gitu. Selalu mengajak keburukan. Tapi ingat tadi, definisi nafsu itu ketika dia ditundukkan, dia akan bisa menjadi baik. Ya, akan bisa menjadi teman kita menuju pintunya Allah. Nah, begitu. Makanya didik dia. Nah, begitu ya. Nah, Aisyah ta'malu indal haqqi azza wa jalla kaifa fi sayrika ilaihi. Nah begitu. Aisyah ini adalah isim istifham ya. Ta'malunya fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Indahnya zorof al haqqi mudaf ilaih azza wa jalla kalimat iktirodiyah. Kaifa fi sayrika. Nah, kaifa ini isim istifham juga. Finya huruf jar, sairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ilah huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Jadi bisa diartikan bagaimana kamu akan melakukan, ya, kamu akan melakukan di sisi Tuhanmu azza wa jalla. Bagaimana perjalananmu menujunya? Oke, boleh begitu ya. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan sebelum mengadakan perjalanan kita harus mendidik nafsu terlebih dahulu. Ya, ini dibaca jahid apa jahad. Nah, begitu kan? Nah, ketika kita dibaca fi'il amar maka menjadi jahidha. Begitu. Ya. Boleh dilihat di Mazid 1 halaman 3. Iya, halaman 3 ya. Nah, di situ ada fa'ala yufa'ilu. Nah, maka ketemu fi'il amarnya adalah fa'il. Jahid. Nah, gitu. Jadi, kalau ini fi'il amar, maka fa'ilnya adalah anta. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jadi, engkau perangi dia. Gitu. Engkau perangi dia. Oh, berarti perangi nafsu. Ya, begitu. Jadi kita diperintah untuk memerangi nafsu. Begitu. Bagaimana cara memeranginya? Begitu kan nanti ya. Nah, kalau kemarin saya singkat ya. Nah, kemarin tuh langsung mana kemarin ini kalau dibaca panjang banget. Panjang banget ya kalau dibaca. Nah, kalau dibaca semua panjang sekali. Nah, kemarin itu di sini. Nah, bentar biar jelas tulisannya. Kemarin mana ya? Bentar nih Pak Hadi. Kemarin
Kemarin saya ketik itu langsung disingkat biar selesai. Nah ini, sini ya. Nah, kita langsung ke sini. Kelihatan nggak? Saya naikin. Nah, jadi bagaimana cara memeranginya? Begitu kan? Nah, di sini mulainya. Idribha. Nah, gitu. Idribha. Nah, idrib ini adalah fi'il amar ya. Dengan fa'ilnya anta. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Cambuk dia atau pukul dia. Begitu caranya. Dianya kembali ke nafsu. Ya. Pukul dia bisautil ju'i. Begitu. Bisautil ju'i. Dengan cambuk lapar. Gitu. Ya. Jadi cambuk dia itu caranya itu bisautil ju'i. Dengan cambuk lapar. Apa maknanya? Berarti puasa. Ya kan? Kalau bagi yang tidak kuat puasa, kurangi. Biasa makan 2 piring, cukup 1 piring. Itu maksudnya. Jadi nafsunya itu harus dicambuk. Itu cara mendidiknya. Ya, jadi kalau bisa, puasa. Kalau nggak bisa, kurangi makan. Begitu Kang Akung. Jadi biasa 2 kali, 1 kali. Begitu. Biasa 2 piring, 1 piring. Biasa bala-bala 5, Abah Oji cukup 2. Begitu, Bah. Jangan nambah, betul kata kata Bu Wiwi. Gus Rofik juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai, sehat selalu, bertambah-tambah berkah dan manfaat ilmunya, tabarakallah, amin. Nah kan yang nambah kena. Umaysara An-Najah, siap. Mohon doanya untuk anak saya yang lagi sakit Pak Ustadz. Oh iya mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah ya Bu Mai ya. Kita doakan. Ya. Ya, Bu Mainya harus sabar begitu ya Bu Mai ya. Baru bisa puasa oh gitu. Siap tadi Sang Ceriwis ya, Mbak Nur Asia siap, Munadia Akhira amin. Oke, Gus Rofik juga amin ya. Jadi yang pertama adalah dengan cara berlapar-lapar. Nah, kemudian cara yang keduanya amni hazzoha. Amni ini adalah fi'il amar, fa'ilnya anta, haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Hazzo maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Pak Barudin habis puasa langsung 3 piring. Pak Sirod, oke. Jadi ya jangan langsung 3 piring Pak. Pak Supri saya biasanya makan bala-bala 4. Nah kurangi Pak Supri 2. Begitu. Itu namanya mulai memerangi nafsu. Memberi pelajaran. Mendidik nafsu. Dengan cara berlapar-lapar. Itu pertamanya. Ya. Kemudian yang keduanya adalah amniha hazzoha. Engkau cegahlah dia terhadap bagiannya. Begitu. Apa yang dimaksud dengan bagiannya? Nafsu itu punya tugas dari Allah. Apa itu tugasnya? Menghalangi manusia untuk beribadah. Jadi menghalangi manusia untuk beribadah. Ya, berarti dia menginginkan manusia tidak beribadah. Itu tugasnya nafsu. Nah, cegah dia agar dia tidak bisa bekerja. Amniha hazzoha. Begitu. Jadi kalau kita bangun malam jam 2 terus kita ke kamar kecil, maunya nafsu gak usah ibadah.
Kalau kita nggak ibadah berarti nafsu itu berhasil. Berarti nafsu itu bekerja. Tapi kalau kita cegah, sehingga nafsu itu tidak bisa bekerja. Dengan cara kita tetap melakukan ibadah. Nah, maka kita termasuk orang yang mencegah dia terhadap bagiannya. Begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya wa ufiha haqqoha. Teh Mimin masih nggak nih Teh Mimin nih? Santri musafir bila makan menunggu lapar saja gimana Ustaz? Oh gitu ya. Ya sebenarnya itu boleh-boleh aja, tapi jadi tergantung ya, tergantung. Kalau kita diniatkan agar makan kita terasa nikmat, kita tunggu lapar ya mungkin itu baik ya. Tapi kalau kita mengikuti bagaimana cara mendidik nafsu, ketika kita makan, begitu kan? Ada batas-batas. Agama mengajarkan berhenti sebelum kenyang. Nah, itu kan, itu sama dengan mendidik nafsu dia. Jadi masih ada keinginan untuk memakannya, tapi kita berhenti. Nah, itu namanya mendidik nafsu. Karena kita posisinya masih ingin begitu kan. Dan itu akan terasa nikmat makan itu. Nah begitu. Kalau tadi mungkin nunggu lapar dulu baru makan. Tapi kalau sekali makan menjadi 2 atau 3 piring, nah itu tidak mendidik nafsu. Justru menghantarkan pekerjaan nafsu. Nah begitu Umu Ihsan. Ya. Bu Neneng. Kedua, giat beribadah ya. Iyalah. Ketika kita giat beribadah, tidak memberi kesempatan untuk nafsu bekerja dengan baik. Nah itu. Kemudian yang ketiganya wa ufiha haqqoha. Ufi ini adalah fi'il amar. Fa'ilnya anta. Engkau penuhi dia. Ufiha. Hanya domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Jadi engkau penuhi dia. Penuhi apanya? Haqqoha. Haknya nafsu. Bu Hasanah Masya Allah Pak Ustadz. Bu Haji saya terus ya Bu Haji ya. Nah, jadi ufiha haqqoha. Penuhi dia. Haqqoha, haknya nafsu. Loh, bagaimana cara memenuhi haknya nafsu? Kita ada yang disebut dengan nafsu untuk makan. Ya kan? Kemudian ada nafsu biologis. Penuhi dia. Tapi cara memenuhinya tidak keluar dari syariat. Contoh, ketika kita mau memenuhi nafsu tentang makan, makanlah. Ketika kita makan berarti kita memenuhi haknya nafsu. Tapi ketika makan ada aturan syariat. Satu, yang dimakan yang halal. Yang kedua, berhenti sebelum kenyang. Nah itu. Jadi kita memenuhi haknya nafsu. Makan. Makanya ketika orang itu berpuasa, itu tidak seharian tidak makan. Sampai maghrib baru boleh buka. Berarti berlapar-lapar tapi tidak merusak syariat. Itu yang disebut mendidik nafsu. Dan kita tergolong memenuhi haknya nafsu. Kemudian memenuhi biologis kita. Itu hanya kepada yang halal. Kepada istri, kepada suami. Nah itu berarti kita memenuhi haknya nafsu. Tapi kalau kepada selainnya, nah itu berarti memberi pekerjaan kepada nafsu. Berarti kita tidak bisa melaksanakan tugas yang kedua. Mendidik nafsu yang kedua, yaitu amniha hadzoha. Begitu. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Nah, begitu. Abah Uji makan sambil duduk. Nah, itu bukan masuk. Gitu. Ternyata Bunda Ratna juga hadir ini. Apa hukumnya menikah dengan orang sekampung Ustaz? Hah?
menikah dengan orang sekampung. Oh, sekampung dinikahin semua. Neneng Sarah, tapi nggak boleh berlebihannya. Betul. Kang Akung, kagak kuat. Santri Musafir, Nok Muzra, oke, nggak boleh ya. Jadi menikahi sekampung nggak boleh, dibatasi cuma 4. Temiswer, amarah, lawamah menjadi mulhimah, mutmainah, subhanallah, dan seterusnya gitu Ustaz. Betul. Biologis nggak boleh, Aba Oji kebanyakan. Santri Musafir. Oke, lanjut ya. Aham new. Ustadz maaf, gimana cara menghadapi suami yang ngomong aja pengen nikah lagi? Ya barangkali bercanda Bu, tenang aja. Kalau hanya omdo ya nggak apa-apa lah gitu kan. Kalaupun iya ada batasnya, ya kan? Sampai 3, 4 dengan ibu begitu kan. Betul Ibu. Ya, ya mudah-mudahan 1 cukup ya Bu ya. Insya Allah. Dan isbar sampai subhanallah. Pak Haji Mamat nggak ada. Pak Haji nggak denger dia. Nak muza 1 cukup gitu katanya. Jadi pengennya marah aja begitu. Nah, ketika kita pengen marah lalu diturutin marah itu berarti memberi pekerjaan kepada nafsu. Berarti kita tidak mendidik nafsu, ini yang kedua ini. Amniha hazzoha. Tuh begitu. Pak Haji Mamat cukup 1 katanya. Pak Mahmud Al-Banjari, kalau ini washrobu wala tusyrifuna. Tem Isbar lagi senyum-senyum terus. Ustaz Zuhairi juga berkomentar beliau nih, kalau nikah sama yang masih kuliah gimana? Aduh, ampun Ustaz. Oke, ya lanjut ya. Gitu. Jadi cegah kerjaan nafsu. Itu termasuk mendidik nafsu. Ya, penuhi haknya nafsu, itu mendidik nafsu. Apa itu tadi? Makan, itu nikah, gitu ya. Kebutuhan biologis itu adalah memenuhi haknya nafsu, tapi harus tidak melanggar syariat. Nah, baru yang terakhir, yang keempat, Bu Wiwin, makan yang nggak boleh nambah. Kalau istri, titik-titik. Masya Allah Bu Wiwin. Wah, Neng Sarah, Masya Allah. Harus didiemin aja gitu ya Pak Hadi Waluyo. Masya Allah. Ustadz siap. Nok Muzna. Masya Allah. Lanjut Yang terakhir adalah ahmil alaiha. Ahmil alaiha. Ahmil ini adalah fi'il amar ya. Bu Un juga komentar. Kalau mampu mah gak apa-apa. Tuh kata Bu Un. Oke lanjut ya. Jadi ahmil alaiha. Ahmil itu adalah fi'il amar. Engkau bebani alaiha, atasnya. Jadi nafsu harus kita bebani. Ketika nafsu itu dibebani, itu cara mendidik nafsu. Bagaimana cara membebani nafsu? Jangan ikuti kemauannya, maka menjadi beban bagi nafsu. Nah, begitu. Ya. Makanya tadi ada nafsu, ada hawa. Nah, jadi kalau nafsu itu tadi ketika dididik bisa menjadi baik. Dan Mimin materinya ketinggalan tapi berasa hadir kemarin Pak Yai. Oh, siap. Nah, begitu. Jadi ahmil alaiha. Jadi engkau bebani atasnya. Jadi bebani nafsu. Ketika kita tidak menturutkan berarti kita telah membebani. Semakin tidak diturutkan, semakin terbebani. Sehingga nafsu itu tunduk. Dia tidak bisa bergerak. Nah, kalau sudah seperti itu, maka nafsu menjadi
mutmainnah. Nafsu yang sudah terdidik, maka kita bisa melangkah dengan nafsu menuju pintunya Allah. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi cara mendidik nafsu itu ada 4. Kata Pak Hadi tadi. Jadi yang pertama, cambuk nafsu dengan rasa lapar. Kemudian cegah nafsu dengan bagian-bagiannya. Kemudian tunaikan atau penuhi nafsu dengan hak-haknya dan bebani dia. Nah, begitu. Kalau yang 4, oh gitu Mbak Uti. Jadi kalau yang 4 ada pada diri kita, insya Allah nafsu kita menjadi mutmainnah. Selalu naik kedekatan kita kepada Allah, tidak akan turun, minimal tetap. Itulah mutmainnah ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Nah, maka di sini ada thariqahnya yang tadi ditanyakan sama Pak Haji. Thariqahnya malamnya adalah tahajud. Kemudian setelah subuhnya adalah isyraq 2 rakaat. Lalu ditambah dengan isti'adzah 2 rakaat, ditambah lagi dengan istikharah 2 rakaat, lalu duha 6 rakaat, lalu kifaratul bauli 2 rakaat, dan siangnya berpuasa. Nah, itu thariqahnya. Mudah-mudahan kita bisa menundukkan nafsu sehingga nafsu kita menjadi mutmainnah. Betul Ustaz Azhari, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan hari ini kita cukupkan dulu, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Begitu ya. Jadi tahajud, kemudian setelah subuhnya isyraq 2 rakaat. Kang Abdul Papua ternyata hadir juga. Kang Dendo masih, itu bahasa saya bah. Cep Kiki, oke. Jadi, Assalamualaikum Mbak Yai, mohon maaf baru gabung hari ini. Yang 4 itu apa Pak Yai? Pak Iwan ulang ya amalan tadi, siap. Saya ulang ya. Nanti boleh buka YouTube-nya, ya. Tapi saya ulang deh. Yang 4 cara mendidik nafsu, yang pertama adalah cambuk nafsu dengan rasa lapar. Gitu. Kemudian cegah nafsu dengan bagiannya. Ya, jadi bagian nafsu kita cegah. Kerjaannya jangan diturutin begitu. Kemudian yang ketiganya adalah penuhi haknya nafsu. Apa itu? Seperti makan, minum, kebutuhan biologis. Tapi harus tidak melanggar syariat. Kalau memenuhinya melanggar syariat, berarti memberi kesempatan kepada pekerjaan nafsu. Berarti kita tidak melakukan yang kedua. Amniha hazzoha. Itu. Kemudian yang terakhirnya adalah ahmil alaiha. Bebani dia. Semakin dibebani, maka nafsu akan tunduk. Ya, bebani itu berarti kita tidak mengikuti ya, dorongan dia, kita tidak laksanakan. Nah, begitu. Kemudian amalannya, thariqahnya yang pertama adalah tahajud di malam harinya. Lalu setelah sholat subuhnya adalah isyraq 2 rakaat. Lalu disambung dengan sholat isti'adzah, sholat minta perlindungan 2 rakaat. Kemudian disambung lagi 2 rakaat, sholat istikharah. Kemudian disambung lagi sholat duha 6 rakaat. Dan terakhir, berikutnya adalah kifaratul bauli, ya, sholat denda kencing. Kemudian yang terakhirnya berpuasa di siang harinya. Itu ketika kita melakukannya, insya Allah nafsu kita akan menjadi mutmainnah. Subhanallah. Begitu kira-kira ya. Masya Allah. Salat duha. Kifaratul bali. Masya Allah. Terus terakhirnya puasa teh. Dilengkapi dengan puasa di siang harinya. Siap Pak Muhammad. Salat isti'adzah serta istikharah satu niat ya Ustaz. Syukran Pak Yai.
Puasanya Senin Kamis aja boleh nggak? Boleh. Yang penting urutannya tadi, ketika kita dikerjakannya itu hari Kamis atau hari Senin, ya itu. Aku nggak kuat di Ramadan, monggo. Begitu. Nah, begitu. Puasa, nak hilap. Siap, Pak Muhammad Al-Banjari. Mantap, Yai. Salah satu takarub. Masya Allah. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Bu Nur Asia, maksudnya apa, Yai? Salat kifaratul bauli. Mbak Nur, ketika kita sudah berusia lewat dari 30 ya atau 40, itu kadang-kadang kita dibawa tertawa ada kencing sedikit. Betul? Gitu. Atau kita habis cebok ketika habis pipis, perasaan kita sudah bersih, tiba-tiba masih mengeluarkan tanpa kita terasa. Ya, karena onderdil kita sudah mulai dol. Begitu. Ya, makanya kita obati dengan kifaratul bauli. Temimin dol. Ya kan? Kadang kita ketawa terbahak-bahak, tahu-taunya ada yang dikeluarkan itu. Ya, jadi anak kecil lagi Pak Ustadz. Iya, betul Mbak Ella. Anak Fathah sama tidak dengan Sukril Wudhu. Ya, boleh lah. Cuman beda-beda nama gitu ya. Betul itu tuh kan. Ya, betul tuh kata sang ceriwis itu. Bu Wiwin kok nggak komentar, Bu? Ustadz Suheri. Lalulah yai pendongane baik supaya bisa dilakoni kang mau diterangkan. Siap. Tak dongak kenang. Lalulah ya kabetakan Masya Allah. Cep Kiki sama Cep. Sama kayak sunnah biasa Cep. Pak Abdul Hamid niatnya kalau kita nggak bisa pakai Arab pakai Indonesia aja dalam hati ya, karena niat itu muktarinan bil fi'li ya, ketika takbir itu awal rukun, di situ letaknya niat. Pak Muhammad Iqbal dari Mesir nyimak Yai, Masya Allah Pak Muhammad Iqbal ya, mudah-mudahan istiqomah nih Pak Muhammad Iqbal dari Mesir ya, mudah-mudahan istiqomah gitu ya Pak Muhammad Iqbal ya, mudah-mudahan. Di sana jam berapa nih Pak Muhammad Iqbal? Ya. Oke, kita baca doa dulu ya. Kita hari ini cukupkan dulu, sudah jam 9:14. Saya ada offline, aduh lupa. Masya Allah. Kurangi 5 Yai, apa itu? Pak Haji Muhammad, alhamdulillah. Yang nggak hadir itu materi silaturahmi, Masya Allah. Pak Ahmad Iqbal jam 4:14 Yai. Masya Allah. Ya, di Mesir jam 4:14 ya. Gitu. Pak Iwan, warna-warni alhamdulillah hadir beliau, Masya Allah. Saya terus ya, warna-warni terus mensupport ya, beliau ini luar biasa itu mensupport kita ya. Tinggal tunggu berita dari Teh Mimin. Mbak Eni, sehat terus Mbak Eni. Mangga Mbak Eni, nuwun. Badui Cah, alhamdulillah hadir juga beliau nih. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad suaranya? Pak Hamid 60 mana nih, masih di pinggir pintu? Abah Oji terima kasih ilmunya Ustadz. Siap. Pak Supri mana nih Pak Supri? Mas Sabarsa, Pak Baharudin. Siap, yang mudah-mudahan tetap semangat. Mbak Uti Janiwa, Bu Maimunah. Pak Munif mana nih Pak Munif nih? Masih Pak Munif? Siap. Tadi ya beliau hening ya. Warna-warni terima kasih, semoga berkah selalu Pak Supri. Oke, terima kasih warna-warni. Kemudian siapa lagi nih? Bu Siti Hasanah, Bu Haja Hasanah juga alhamdulillah sampai selesai Bu Haja. Pak Haji Dedek sampai selesai nih Pak Haji Dedek nih. Mbak Uti siap, warna-warni juga. Bu Maesaro An-Najah, makasih atas ilmunya dan doanya, siap. Teh Mimin warna-warni, Floris Rungkat Pak, siap, siap. Kemudian Dokter Zuheri, oke. Waduh, gula batu dimakan bayi, kobil tuh Yai, Masya Allah.
Mana ada gula batu dimakan bayi. Pak Haji Dede, alhamdulillah sampai selesai. Subhanallah, Pak Haji sehat selalu ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Kemudian Mbak Nur Asia juga hadir, Mbak Yunian sampai selesai, Pak Rohim Putra Sriang, Malaysia, siap Pak Ahmad Rifai Sukron. Temiswar semoga yang ngaji, waduh kelewat. User 90, terima kasih. Warna-warni, alhamdulillah saya sampai selesai. Saya nggak tahu awalnya nih. Pak Haji Dede siap, amin. Badi Walu, alhamdulillah, terima kasih. Cep Kiki hatur nuwun, Kang Ustad, Mbak Malia hatur nuwun, Ustad Azari, Rohim Putra Sriang, ahlan. Nah ini beliau sama dari Malaysia Pak Ustad Azari ya, Masya Allah. Pak Refri, alhamdulillah hadir nih Pak Refri. Saya terus Pak Refri ya. Pak Muhammad, gula batu dimakan bayi. Masya Allah. Kang Dedo siap. Masya Allah. Tem Iswar, semoga yang ngaji hari ini. Aduh, kelewat lagi Tem. Mbak Ani, alhamdulillah semoga yai sehat. Pak Abdul Hamid, syukron Pak Ustadz. Warna-warni, waduh kelewat. Cimi Palun, matur nuwun. Pak Rohim Putra Sriang, ahlan juga. Pak Haji Muhammad Qabil tuh amalannya Pak Ustadz. Siap, mudah-mudahan berkah selalu Pak Haji. Kang Akung, alhamdulillah terima kasih yai pengajiannya. Tem Iswar, semoga yang ngaji hari ini bisa berkumpul belum puasa setelah lebaran dan atau setelah lebaran majelisnya Ustadz. Siap. Monggo direncanakan. Tapi semoga yang ya siap Pak Muhammad. Cukup hari ini, mudah-mudahan berkah. Kang Diana syukron yai Qabil tuh warna-warni temiswer bukber. Tuh ya, Masya Allah, bukber kata warna-warni ya. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah. Matur nuwun, siap Pemahe Saro juga. Lalulah mana lalulah nih? Pak Barudin mana? Pak Husni Badarudin ternyata hadir sampai selesai. Alhamdulillah. Yuk kita doa dulu. Mas Endan, terima kasih. Kang Abdul Papua mana nih masih? Neneng Sarah, alhamdulillah sampai selesai ya Bu Neneng ya. Pak Edi S juga sampai selesai. Alhamdulillah. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mbak Yustina Sakri juga hadir ternyata. Alhamdulillah Mbak Yus, sehat selalu Mbak Yus. Kang Abdul Papua juga sampai selesai. Alhamdulillah. Mas Endan juga sampai selesai. Pak RT juga sampai selesai. Alhamdulillah, amin. Bu Mesara Anaja, amin. Pak Refri juga amin. Pak Tabrani nih, lama nih gak ketemu nih. Pak Abdul Hamid, terima kasih. Pak Barudin, atur nuwun Pak Guru, doakan saya istiqomah. Amin, insya Allah. Mbak Uti Janiwa, amin. Oke, selesai ya. Saya tutup. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Ya, hari ini saya mau siap-siap untuk offline. Teh Mimin, amin. Pak Diwaluyo. Pak Haji Jarkasi ngajak buka bersama yai di bulan Ramadan. Insya Allah, Masya Allah, luar biasa beliau ini. Amin. Oke, kita tutup. Pak Haji Mamat, terima kasih.